Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapa Raja Hidupmu? Siapa Raja Hidupmu? Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 97 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa yang menjadi raja dalam kehidupan kami hanyalah Engkau dan bukan yang lain. Sehingga kepatuhan ketundukan kami hanya kepada Tuhan, melebihi ketundukan dan kepatuhan kami kepada apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa raja hidupmu? Di dalam dunia ini kita bertemu dengan banyak raja. Pelajaran-pelajaran sekolah kita belajar tentang raja-raja yang ada di Indonesia, raja-raja yang ada di dunia dari dulu sampai sekarang. Dan kemudian setiap raja pada akhirnya kita menemukan adanya pemakaman, adanya tempat kematian, baik di dalam tanah, baik di gua, baik di dalam batu yang terbuat dari batu atau apapun juga. Apa akhir dari kehidupan setiap raja-raja yang ada dalam dunia ini? Yaitu akan dimakamkan. Kemudian akan melewati sebuah proses yang akan merusak setiap jasad hidupnya, setiap raga badannya, itu akan rusak. Sewaktu raja-raja di dalam dunia ini, dia akan dapat perlakuan-perlakuan yang sangat istimewa. Termasuk orang-orang berpengaruh, orang-orang hebat di dalam dunia ini. Dia bisa pergi dengan memakai jet pribadi. Kemanapun dia berjalan, ditemui oleh orang, selalu akan ada karpet merah. Sehingga telapak kakinya tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh kotoran. Disambut di tempat-tempat terhormat, di hotel berbintang 5. Dan kalau kemudian dia ada di sebuah tempat tunggu, transit dan segala macam, ada tempat yang namanya VVIP. Sedemikian luar biasa perlakuan-perlakuan khususnya buat raja-raja, atau dalam pemahaman lebih luasnya adalah orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, dapat perlakuan-perlakuan yang sangat istimewa. Sahabat seperjalanan, namun apa akhir daripada kehidupan semua raja di dalam dunia ini? Akan berakhir di pemakaman, akan berakhir di dalam tanah, atau di gua-gua, di tempat-tempat berbatu yang diukir, disimpan, atau ada sebagian mayat yang disimpan di ruangan tertentu, kemudian dibuat diawetkan agar tetap terlihat, namun prosesnya tetap dia tidak punya kuasa lagi. Untuk mengedipkan mata pun tidak sanggup, untuk menggenggam jemarinya sendiri pun dia tidak sanggup. Itulah raja manusia. Sewaktu kita belajar tentang siapa raja di atas segala raja, apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Raja di atas segala raja melebihi langit dan bumi. Raja di atas segala raja melebihi pulau-pulau. Kalau kita belajar di dalam bagian firman Tuhan Sakaria 14 ayat ke-9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan itu adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Kalau kita punya raja, maka kita menginginkan raja yang terhebat, raja yang tertangguh, raja yang paling luar biasa, dan itu adalah Allah. Kalau Allah adalah raja di atas segala raja dan tidak ada raja lain selain dia, selain Allah, maka siogianya kita akan hanya tunduk patuh kepada yang bersangkutan. Sehingga pembelajaran kita, sahabat seperjalanan lewat layanan audio ini, untuk bersaat teduh setiap hari,
kepatuhan, ketundukan kita semata-mata hanya kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas kasus yang ada saat ini terus bergulir. Bagaimana seorang bawahan diperintahkan atasnya untuk menembak karena ketakutannya, karena tugas, karena dia adalah bawahan. Dia melakukan penembakan tersebut untuk menghabisi rekan sejawatnya, rekan seprofesinya. Kita seringkali mendapatkan banyak ancaman untuk melakukan sesuatu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena tekanan, karena diperintah. Dan tentu ada ketakutan kalau kita tidak menjalankannya, maka akan berdampak kita dipecat atau mungkin kita sendiri yang dihilangkan, dibinasakan, ditembak, dimatikan. Bisa semuanya itu terjadi. Namun kalau kita sadar di atas segala kuasa manusia, ada raja di atas segala raja yang maha kuasa. Ada raja di atas segala raja yang akan mengadili setiap apapun yang diperbuat oleh manusia. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, tekanan, intimidasi, ancaman yang menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam luar biasa. Termasuk saya pernah mengalami peristiwa pada tahun sekian puluh tahun yang lalu. Sebuah konflik di Indonesia yang sedemikian luar biasa. Banyak orang dibunuh, banyak wanita yang diperkosa. Mereka semua ketakutan lari ke luar negeri. Yang punya keuangan terbatas lari ke pulau-pulau yang masih relatif lebih aman. Ada yang ke Bali, ada yang ke Manado, ada yang ke tempat-tempat ke wilayah timur yang lainnya. Sahabat seperjalanan, itu sangat mencekam. Namun kalau kita memahami bahwa kita punya raja di atas segala raja yang akan menjamin hidup kita, yang akan melindungi kita, maka seyogianya kepatuhan kita sepenuhnya hanya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, hanya kepada Allah raja di atas segala raja yang menjamin hidup kita. Mungkin dunia bisa menyentuh fisik kita, tapi tidak bisa menyentuh akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak akan bisa menyentuh roh kita yang jauh lebih penting. Karena jasad tubuh ini satu hari kelak nanti, cepat atau lambat, baik itu karena ancaman, karena perlakuan buruk, atau karena proses waktu, kita akan meninggalkannya seperti semua raja-raja yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita memahami bahwa raja kehidupan kita itu hanyalah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan sendiri, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan jaminan, kita akan berani menghadapi berbagai macam ketakutan, mungkin ancaman, mungkin tekanan, atau tindakan apapun juga yang mungkin sahabat seperjalanan sewaktu diminta bercerita. Sahabat seperjalanan punya kisah masing-masing yang pernah dialami di masa lalu atau yang sekarang sedang terjadi, ataupun yang bisa terjadi di kemudian hari. Ingatlah, tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita ini selain Dia, Allah, Raja di atas segala raja, yang sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, khususnya bacaan dalam Sakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Firman Tuhan dalam Mazmur 9:7-1, Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorak dan biarlah banyak pulau bersuka cita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami menempatkan Engkau sebagai Tuhan Raja dalam kehidupan kami dan tidak ada raja yang lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.